Assalamualaikum. Halo teman-teman. Di sini aku mau menjelaskan materi mengenai berpikir kritis untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah berpikir kritis dengan Ibu dosen pengampu yaitu Ibu Purwanti SPDMM. Sebelum masuk ke materi, aku mau memperkenalkan diri. Namaku Rahma Tirazanita Salsabila. Dengan nomor NIM 112110866. Kelas MA21C01 Keuangan. Aku menempuh perkuliahan di Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Pelita Bangsa. Di sini ada beberapa hal yang akan aku jelaskan. Dimulai dengan pengertian, sejarah, karakteristik, manfaat, strategi mengembangkan, dan yang terakhir adalah hubungannya dalam berbagai bidang. Yang pertama, berpikir kritis. Teman-teman sudah tahu belum apa itu pengertian berpikir kritis? Di sini ada dua pendapat mengenai berpikir kritis. Yang pertama yaitu dari Richard Paul dan Linda Elder. Berpikir kritis adalah cara berpikir yang melibatkan pengendalian struktur pemikiran dan menerapkan standar intelektual. Yang kedua, menurut Robert Ennis, berpikir kritis adalah penalaran mengenai keyakinan dan tindakan yang masuk akal. Jadi, berpikir kritis adalah cara berpikir manusia untuk merespon seseorang dengan menganalisis fakta untuk membentuk penilaian. Selanjutnya yaitu sejarah berpikir kritis. Nah, menurut Wikipedia, catatan paling awal tentang pemikiran kritis adalah ajaran Socrates yang dicatat oleh Plato. Socrates berpendapat bahwa bagi seorang individu untuk memiliki kehidupan yang baik atau memiliki kehidupan yang layak untuk dijalani, ia harus menjadi penanya yang kritis dan memiliki jiwa yang integratif. Metode pertanyaannya dikenal sebagai pertanyaan Socrates dan mempunyai strategi pengajaran berpikir kritis yang paling terkenal. Dalam metode pertanyaannya, Socrates menyoroti perlunya berpikir untuk kejelasan dan konsistensi logis. Dia mengajukan pertanyaan kepada orang-orang untuk mengungkapkan pemikiran irasional mereka atau kurangnya pengetahuan yang dapat diandalkan. Selanjutnya yaitu karakteristik berpikir kritis, yaitu watak atau disposition. Karakteristik ini adalah saat seorang yang berpikir kritis mempunyai sikap skeptis, sangat terbuka, menghargai sebuah kejujuran, menghormati adanya perbedaan pendapat, teliti, serta memiliki sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya yaitu kriteria. Dalam berpikir kritis, seseorang harus mempunyai kriteria. Meskipun sebuah argumen dapat disusun dari berbagai sumber, namun tetap memiliki kriteria yang berbeda. Apabila menerapkan standarisasi, maka perlu berdasarkan relevansi, keakuran fakta, sumber kredibel, teliti, dan tidak bias. Lalu argumen. Karakteristik ini, orang yang berpikir kritis memiliki sejumlah argumen yang dilandaskan oleh data dan fakta. Berpikir kritis meningkatkan keterampilan dalam hal pengenalan, penilaian, dan menyusun argumen. Lalu pertimbangan atau pemikiran, atau reasoning. Orang yang berpikir kritis memiliki kemampuan untuk merangkum kesimpulan dari satu atau beberapa premis. Prosesnya akan meliputi kegiatan menguji hubungan antara beberapa pernyataan maupun data. Lalu sudut pandang atau point of view, yaitu cara seseorang dalam memandang atau menafsirkan segala hal di dunia. Dengan begitu, mereka akan memandang sebuah fenomena dari berbagai sudut pandang yang dapat berbeda-beda. Dan yang terakhir yaitu prosedur penerapan kriteria atau procedures for applying kriteria.
Karakteristik ini merupakan cara seseorang dalam menentukan kriterianya, yaitu dengan merumuskan masalah, menentukan keputusan yang akan diambil, serta mengidentifikasi masalah. Lalu, berpikir kritis juga mempunyai manfaat. Yang pertama yaitu kreatif. Berpikir kritis mampu meningkatkan kreativitas yang kita miliki dengan menghasilkan ide dan solusi yang bermanfaat untuk membantu diri sendiri, bahkan orang yang ada di sekitar kita. Berpikir kritis membuat kita juga mandiri untuk mengambil keputusan secara cepat, memberikan solusi, dan mampu mengatasi suatu masalah dengan cepat dan logis. Yang ketiga, berpikir kritis mampu memberikan kita kemampuan beradaptasi, karena membuat kita untuk mengikuti perubahan zaman dan teknologi yang baru dengan cepat sehingga membuatkan kita untuk beradaptasi. Lalu, berpikir kritis juga mampu mendorong kita untuk berkembang dan menjadi alat untuk evaluasi diri. Orang yang berpikir kritis biasanya mampu mempertimbangkan keputusan dan tindakan yang telah diambil secara hati-hati dan logis. Oleh karena itu, orang yang berpikir kritis dapat tumbuh berkembang dan menjadi orang yang sukses di dunia pendidikan maupun karirnya. Selanjutnya yaitu strategi mengembangkan. Untuk meningkatkan berpikir kritis, ada beberapa cara yang dapat dicoba, yaitu dengan bertanya. Jangan ragu untuk bertanya kepada orang yang dianggap lebih tahu. Ada pepatah yang mengatakan, malu bertanya, maka sesat di jalan. Lalu membaca. Baca buku dan artikel yang menantang, seperti artikel ilmiah atau kasus yang membutuhkan pemahaman mendalam. Lalu mendengarkan. Dengarkan dengan baik apa yang orang lain katakan dan cobalah untuk memahami perspektif mereka. Selanjutnya yaitu berdiskusi. Diskusikan topik yang rumit dengan keluarga atau teman-teman terdekat. Selanjutnya, membahas isu sosial, politik, atau agama. Dengan membahas isu-isu tersebut, memaksa kita untuk berpikir lebih keras. Lalu berpartisipasi dalam latihan membangun tim. Kita bisa mengutarakan pemikiran dan pendapat dalam forum, organisasi, seperti halnya di kelas. Lalu menemui mentor. Mentor dapat membantu mengembangkan berbagai keterampilan dan berkolaborasi dalam solusi dan keputusan. Selanjutnya, berlatih memecahkan masalah. Latihan ini dapat membantu meningkatkan kemampuan kritis kita. Selanjutnya, bermain permainan seperti catur, sudoku, atau board games. Jadi permainan ini dapat melatih kemampuan kita untuk berpikir analitis dan strategis. Dan yang terakhir yaitu menulis. Menulis membutuhkan kemampuan berpikiran analitis untuk menyusun argumen yang komprehensif dan terorganisir. Yang terakhir yaitu hubungannya dalam berbagai bidang. Di sini ada 3 hubungan berpikir kritis dalam berbagai bidang, yaitu dalam dunia bisnis, dalam iptek, atau ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dunia bisnis, berpikir kritis dapat meningkatkan pemecahan masalah dan inovasi. Individu yang ahli dalam berpikir kritis dapat membedah masalah yang rumit, mengidentifikasi akar penyebabnya, dan membayangkan strategi yang kreatif. Selanjutnya, peningkatan pengambilan keputusan dan manajemen risiko. Bisnis berkembang pesat dengan pengambilan keputusan yang matang, dan berpikir kritis adalah kompas yang memandu proses ini. Tenaga kerja dengan keterampilan berpikir kritis maka bisa mengumpulkan, menganalisis, mensintesis informasi yang mengarah pada pilihan yang strategis, terinformasi, dan tidak bias.
Lalu peningkatan kemampuan beradaptasi dan responsivitas terhadap perubahan. Di era yang ditandai dengan kemajuan teknologi yang pesat, kemampuan beradaptasi menjadi hal yang sangat penting. Lalu, peningkatan kolaborasi dan komunikasi. Kolaborasi yang efektif bergantung pada komunikasi yang jelas dan terlibat dalam dialog yang konstruktif. Berpikir kritis mendorong kerjasama tim dan berbagi pengetahuan, karena akan lebih banyak ide dan lebih banyak informasi yang mengarah pada keputusan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu retensi bakat dan potensi kepemimpinan yang lebih kuat. Karyawan dengan keterampilan berpikir kritis tidak hanya memberikan kontribusi yang berharga, tetapi dilengkapi dengan baik untuk peran kepemimpinan, kemampuan menganalisis situasi, membuat penilaian yang tepat, memecahkan masalah, dan berkomunikasi secara efektif tidak hanya merupakan produk dari pemikiran kritis, tetapi juga keterampilan kepemimpinan yang penting. Lalu dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, berpikir kritis dapat mendukung proses penelitian dan pengembangan. Lalu dapat mendorong inovasi, evaluasi informasi, membantu dalam pengambilan keputusan, serta perkembangan pendidikan iptek. Pengajaran berpikir kritis dalam pendidikan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka akan membantu menjadi kontributor yang lebih efektif dalam perkembangan iptek. Dan yang terakhir dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu dengan membaca berita dengan hati-hati, menanyakan pertanyaan saat di sekolah, memiliki keingintahuan yang tinggi pada suatu hal, serta berdiskusi untuk mencari tahu sebab akibat suatu peristiwa. Selanjutnya yaitu mengenai studi kasus, yaitu ada pendahuluan, awal mula konflik, proses di pengadilan, lalu ada tanggapan dari berbagai pihak, aturan yang dilanggar, serta harapan masyarakat. Jadi di sini ada dua suku dari Papua. Yang pertama ada suku Auyu. Suku Auyu itu mendiami daerah sekitar Kabupaten Sorong yang memiliki hubungan erat dengan hutan dan lingkungan. Lalu yang kedua ada suku Moi, yang terletak di Kabupaten Sorong dan Raja Ampat yang terbagi menjadi 7 subsuku. Jadi hutan adalah tumpuan bagi hidup mereka yang menyediakan makanan dan sumber daya lainnya. Kedua suku ini bersatu dalam gerakan All Eyes on Papua untuk melindungi hutan adat mereka dari eksploitasi. Awal mula konflik ini bermula dari suku Auyu dan suku Moi dengan pemerintah dari proyek perkebunan sawit yang diberikan izin kepada PT Indo Asiana Lestari atau IAL di tanah adat mereka. Pada tahun 2022, masyarakat mengetahui bahwa izin untuk lahan seluas 36.094 hektar di distrik Fofi, Kabupaten Boven Digowel telah dikeluarkan tanpa persetujuan mereka. Lalu, suku Auyu menggugat izin tersebut ke pengadilan, menilai bahwa dokumen analisis dampak lingkungan yang digunakan untuk mengeluarkan izin itu cacat hukum dan tidak melibatkan suara mereka. Selanjutnya, proses di pengadilan. Awalnya, suku Auyu dan suku Moi melakukan gugatan terhadap izin lingkungan yang dikeluarkan untuk PT Indo Asiana Lestari diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Namun ditolak. Upaya banding di PTUN Manado mengalami hasil serupa, di mana hakim mengabaikan peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup. Lalu, gugatan suku Auyu dan suku Moi naik ke Mahkamah Agung. Mereka telah mengajukan kasasi setelah gugatan di tingkat pertama dan kedua ditolak. Selanjutnya ada tanggapan dari berbagai pihak,
Yang pertama ada dari Wakil Presiden, mantan Wakil Presiden yaitu Bapak Ma'ruf Amin, yang menggarisbawahi bahwa pentingnya melibatkan masyarakat adat dalam pembangunan Papua untuk mencegah konflik. Lalu ada dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengklaim bahwa mencabut izin perusahaan yang merugikan masyarakat adat meskipun perusahaan tersebut menggugat kembali. Ini merupakan dukungan terhadap perlindungan hutan adat. Lalu selanjutnya ada dari Kapolda Papua, menyatakan harapan agar permasalahan tanah adat ini dapat segera diselesaikan dengan baik. Lalu dari masyarakat Indonesia ataupun netizen di media sosial, bahwa hashtag All Eyes in Papua ini telah menjadi trending topik di platform X dengan lebih dari 20.000 tweet. Lalu dukungan juga melalui diskusi dan nonton film. Ikatan Sosial Keluarga Pemuda Pelajar Mahasiswa MOI menggelar nonton film dan diskusi untuk dukungan perjuangan suku Auyu dan MOI. Selanjutnya melalui petisi. Petisi ini telah ditandatangani lebih dari 17.000 orang. Selanjutnya ada aturan yang dilanggar. Dalam konflik ini ada beberapa undang-undang yang dianggap dilanggar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat 2 yang mengatakan bahwa negara menghormati dan mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya. Lalu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023. Dan yang terakhir adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 385, yaitu tindak pidana penggelapan tanah adat yang terjadi melalui pelepasan tanah adat tanpa persetujuan masyarakat adat. Lalu harapan masyarakat sudut Auyu dan suku MOI dalam perjuangan mereka melawan eksploitasi hutan adat semakin jelas. Mereka berharap Mahkamah Agung dapat memberikan keputusan yang adil dan melindungi hak mereka atas tanah adat. Sekian yang dapat aku sampaikan. Semoga menambah pengetahuan bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.